Ini masih berserakan nih pohon bekas-bekas pohon mangga jati, kayunya mau dibersihkan sama ekskavator si brother itu, alat-alat beratnya. Sibuk terus dianya ya, sibuk terus dengan proyeknya. Jadi terpaksa saya bakar-bakarin aja sendiri. Oke, saksikan terus video sampai selesai, brother, sahabat Rudian. Ya, kita sharing dan berbagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Rudian, ketemu lagi di channel saya ya, seputaran tentang tanaman, baik itu tanaman durian, cengkeh, dan alpukat. Namun di sore hari ini saya sedang bakar-bakar kayunya ya, sisa-sisa dari kayu jati ataupun pohon mangga yang sudah tidak produktif. Saya tebang dengan rekan-rekan dan berserakan ini. Kemudian rantingnya pelan-pelan dibakar ya, sahabat. Ini mau dibakar langsung semuanya, ngerinya merembet ke tanaman durian saya yang lainnya ya, sahabat. Ini duriannya masih kecil-kecil, belum nampak. Oke, ini yang ditanam seperti bibit seperti ini ya, sudah 1 bulan nih. Cuma baru terubus untuk varietas bawor, dan itu duri hitam, musangking, serta di atasnya juga, dan masih banyak yang lain-lainnya di atas juga di sana. Nah, di sini untuk waktu produksinya ya tanaman durian ya gak muluk-muluk saya, apalagi tanam seukuran seperti ini, kecil ya. Nah, kenapa kecil yang saya tanam itu ya, kan gitu. Ya di samping itu kan tahu sendiri, tanam yang kecil ataupun yang besar sebenarnya tidak masalah, yang penting kan untuk perawatan. Ya perawatannya harus betul-betul gitu. Nah di sini kan perjalanan itu masih panjang, betul sekali sahabat. Perjalanan tanaman durian ini sampai dia berbuah, sampai dia berbakti kepada tuannya, apalagi ukuran seperti ini, itu lama sekali sahabat. Saya nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk bahwa tanaman durian bisa 3 tahun berbuah, bener sahabat, bener sekali, itu nggak salah. Atau bisa 5 tahun, 7 tahun. Jadi tergantung bibit yang kita tanam, dan itu pun juga perawatan ya. Perawatannya bagaimana supaya hasilnya maksimal ya kan. Nggak muluk-muluk saya, tapi daripada ini lahan tidak produktif ya, terus saya tidak ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan, maksudnya tidak ada kerjaan lain, tidak mengerjakan pekerjaan lain ya, ada lahan sedikit pun saya tanam gitu kan. Tetap saya syukuri ya, tetap saya bersyukur. Kenapa saya harus bersyukur? Ya saya bersyukur apa yang saya ada selama ini. Tetap saya bersyukur, karena kita berpikir ke bawah, berpikir ke yang lain tuh, masih banyak saudara-saudara kita yang ingin memiliki lahan ya, masih belum punya gitu. Nah sementara kalau saya tidak bersyukur itu salah kan gitu. Oke, jadi ini kan lama bercocok tanam durian, ditanam susah seperti ini, sekalipun perawatannya itu ya tahu sendirilah, suhu tanaman durian, suhu petani durian gitu kan. Nah biar kita waktu gak terasa sambil menunggu durian ini produksi, ya kita tanam tumbang sari sahabat ya. Tumbang sari bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan untuk sehari-harinya yang lebih cepat gitu ya, seperti tanaman cabai. Di sini kan nggak masalah, kunyit juga nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau kita terfokus menanam durian dan ke tanaman durian saja, otomatis ya benar, itu nggak salah. Seperti sahabat-sahabat Rudian komen tuh, memang lama ya, benar sekali sahabat, lama sekali perjalanan. Tapi kita jangan putus asa ya, baik yang kecil maupun yang besar. Yang jelas yang kita tanam itu, segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada jaminan kita untuk berhasil sahabat ya. Karena segala sesuatunya kita hanya bisa berencana dan kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semuanya ada keputusannya ya, kita mengerjakan, dan hasil akhir daripada evaluasi bercocok tanaman durian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengizinkan saya untuk apa yang saya cita-citakan selama ini. Menanam durian harus menuai durian, menanam alpukat pun harus menuai alpukat. Yang penting terus semangat dan tetap yakinkan kepada Allah bahwa segala sesuatunya serahkan melalui doa, dari doa dalam hati. Ya kan?
Serius sahabat. Jadi kemarin aja saya tanam durian dalam pohon jati ini sebelumnya di sini. Saya kembali ke pohon jati. Memang awal mula pohon jati itu kita kalau bicara harga, ya mahal sekali ya pohon jati ya. Tapi prosesnya tak seindah apa yang kita bayangkan, tak seindah harganya gitu. Waktu, ya kan gitu. Waktunya juga. Terus kemarin tuh tanaman jati ini ditebang, dipilih yang gede-gedenya yang masuknya menurut tukang kayu yang ahli ya. Tapi saya minta semuanya yang kecil-kecil di eradikasi aja tebang, karena mau ditanam dengan tanaman durian atau tumpang sari dengan pisang ya, dengan tanaman cabai. Karena tumpang sari itu hasilnya selain kita untuk membantu sehari-hari, bisa contohnya lah sahabat pasti punya kendaraan ya, alat transportasi kemana-mana gitu kan, itu bisa untuk pajak dari hasil tumpang sari tanaman durian dengan tanaman lain-lainnya kan gitu. Ambil sisi positifnya aja, tapi yang jelas kita tetap semangat. Karena segala sesuatunya di dunia ini tidak dijanjikan untuk berhasil sahabat. Enggak sahabat, kita hanya berusaha aja. Karena ikhtiar itu, kasab itu, berusaha itu wajib ya. Yang enggak wajib itu hasilnya. Jadi mohon maaf di sini kita bukan mengaji sahabatnya, bukan dakwah atau ceramah. Enggak, di sini kita hanya sharing saja ya. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan tidak ada maksud untuk tidak menerima masukan dari siapapun. Saya terima masukan dari siapapun biar saya juga sadar gitu kan. Jadi tidak berambisi ya, tidak berambisi wah ingin seperti orang-orang itu. Keinginan itu wajar ya, manusiawi. Tapi yang jelas kita harus melihat kapasitas juga. Kapasitas dalam arti kapasitas kemampuan diri kita. Ya kemampuannya segini, bercocok tanam ya lakukan dulu segini perawatannya kan gitu. Terus bagaimana instalasi penyiramannya nanti kan itu perlu dipikirkan sahabat. Enggak ditanam lalu dibiarkan begitu saja, enggak kan? Enggak. Terus lahan tanaman durian di sini sengaja saya dibiarkan rumput banyak. Nanti saya pelihara rumput-rumput di sini, dipangkas pun juga nanti saya ada aturannya 5 cm ke 4 cm saya sisakan. Karena yang sebelumnya saya bahas di video-video saya sebelumnya, supaya tidak ada terjadi pengikisan atau penyucian unsur hara daripada air hujan nantinya kan. Biar bagaimanapun bulan Desember ini akan menghadapi hujan-hujan ekstrim ya, sampai di tahun baru bulan 1 dan bulan 2. Lama sahabat ya. Jadi kalau usia segini bisa 5 tahun bahkan 7 tahun lah. Saya bukan menakut-nakutin untuk para petani durian pemula. Kalau kita melihat harga ya, memang benar. Kalau bibit-bibit introduksi, yang bibit-bibit sebelumnya tidak ada di Indonesia, yang disebut bibit durian premium, kalau ngelihat harganya wah luar biasa ya, mahal sekali. Itu hitungnya per kilo. Dari harga petaninya aja kan, kalau duri hitam 300.000, belum lagi kalau masuk galeri itu berapa ya gitu kan. Saya emang tadinya kan memang saya petani dari kecil ataupun dari kultur ya, dari keturunan saya memang petani sahabat, petani. Tapi insyaallah saya sangat serius. Ini tanaman duri hitam yang terkenal sangat genjah, cepat pertumbuhannya, dengan perawatan betul-betul yang optimal supaya hasilnya nanti maksimal. Oke, dan ini tadi ke bawah itu kan saya tanami juga. Setelah pelan-pelan pohon kayunya dibersihkan, nanti bikin lubang. Dan sekaligus ini sekalian saya ngejagain api ya, karena jangan sampai api belum padam saya pulang gitu, nggak boleh ya. Tuh diusahakan apinya harus betul-betul mati, kemudian boleh saya pulang. Kalau belum mati nggak berani saya meninggalkan. Terus ada air di bawah juga, saya bendung, saya manfaatin itu ya. Terus di atas juga di sana ada air dimanfaatin juga. Lama sahabat, tapi ya kita daripada lama menunggu tanaman durian ini sampai berbuah, harus tumbak sari dengan tanaman yang lain. Itu airnya
Tadi pipanya udah saya balut dengan semen supaya dia kuat, karena suatu saat kan di sana kan banjir ya, banjir lari pipanya. Nanti akan konek selang ke sini untuk penyiraman di musim kemarau, sahabat. Apakah ini udah dipupuk, Om? Udah, ini udah dipupuk ya. 1 kali baru dipupuk dan terubus, alhamdulillah. Ini juga 1 kali dipupuk, alhamdulillah, dengan pupuk sintetis saja, dan keluar daun mudanya. Setelah saya melakukan pemangkasan kemarin, alhamdulillah ada perkembangannya, sahabat. Jadi kalau masih kecil tanaman itu kan kita ngisutnya gini, tapi kalau udah besar begini nanti. Nah kan gitu. Ini tanda-tandanya kalau ya kayak gitu, saya tanaman kecil tuh masih pendek gitu, pasti begini nih ngisut. Oke, hanya itu saja, sahabat ya. Tidak ada maksud untuk nakut-nakutin siapapun. Yang penting intinya kita semangat, karena bercocok tanam itu lama ya. Tapi daripada lama menanam durian sambil dia menunggu berbuah, alangkah baiknya yang saya bilang tadi, tumpang sari. Tapi terserah juga sih kepada sahabat. Itu hanya saya menyarankan saja. Menunggu pohon durian ini berbuah, apa salahnya kita tumpang sari dengan tanaman yang lain sebelum tanaman ini juga besar ya. Karena tujuan tumpang sari juga tidak ada salahnya kalau selagi masih ada tenaga. Yang penting ada niat, insya Allah lah. Tenaga tidak mungkin tidak ada, kecuali tidak ada niat ya. Oke, jadi nggak ada muluk-muluk saya. Hanya saja saya bikin tutorial bagaimana tanaman durian ini supaya cepat besar. Itu saja. Kalau yang sudah besar, barulah kita bagaimana tanaman durian ini agar cepat berbuah, kan gitu. Beda lagi metode perawatannya ya. Oke, terima kasih sahabat Tani Rudian. Dimanapun berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah mendukung, menonton, dan menyaksikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di para hati sahabat sekalian. Mohon untuk dimaafkan, dan salam hormat Rudian Putra. Salam petani Indonesia. Semoga petani Indonesia makmur, jaya, sukses, dan berkah. Intinya begitu sahabat. Amin. Dan jumpa lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian, alpukat, tengkeh, dan lain-lain. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.